Konflik Primordial by Zheng Weijian. Indonesia, negeri 17.000 pulau, 300 suku dan 742 bahasa berbeda. Di Jepang ada etnik Yamato, Ainu, Ryukyuan, Tionghoa, Filipina, Brasil, Peru, dan Nikkeijin. Mereka menempati 6.852 pulau stratovolkanik Jepang. Namun, homogenitas etnik Jepang mencapai 98,5%. Sebagai negeri multi-etnik, Indonesia jadi rentan konflik. Biasanya sumber utama etnik konflik di negara demokrasi multi-etnik adalah akses patronasi kekuasaan atau stage patronase. Ahok trigger konflik rasial, perilakunya verbal abuse, polisi ajaib, proyek penggusuran, keberpihakan plus caci maki busernya menciptakan social tension di masyarakat. Indikatornya gemuruh caci maki sosmed. Konflik etnis tidak mesti berarti kekerasan fisik. Di negeri demokrasi di mana freedom of speech is protected, konflik etnik bisa menjadi feature sehari-hari dalam frame demokrasi pluralistik. Peristiwa pemukulan seorang pemuda etnik Tionghoa di dalam busway dengan membawa-bawa nama Ahok menandaskan bahwa konflik sosmed bisa meluas jadi kekerasan fisik. Ahok memicu itu. Demi kepentingan Pilgub, dia mendadak jadi baik, menunda penggusuran Bukit Duri dan Mangga Besar 5. Dalam kasus Mangga Besar 5, Ahok melakukan blunder. Di sana ada sekitar 30-an rumah yang hendak dibombardir, mayoritas milik etnik Tionghoa. Imbasnya Ahok jadi rasis, membela kelompok etnisnya sendiri, sedangkan sebelumnya dia menggusur 8.000-an orang di berbagai titik. Mayoritas korban penggusuran itu etnik pribumi. Manuver Ahok menunda penggusuran Mangga Besar, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan di proyek penggusuran lain, hanya memperkuat primordialisme. Seperti dikatakan Clifford Geertz dalam teori konflik primordialisme, each person has a natural connection to perceive kinsman. Saya menduga pembatalan penggusuran itu bermotif menjaga suara konstituen. Ahok memberi kesan membela sesama etnis. Ilusi ini berbahaya bila orang-orang Tionghoa semakin lupa daratan mendukung Ahok. Pertama, manuver Ahok menyuburkan prejudis. Dia menabur dendam sosial long term. Warga non-Tionghoa bisa melihat itu sebagai ketidakadilan. Sebagai pemimpin, Ahok malah memperlebar gap segregasi antara Tionghoa dan pribumi. Kedua, saya yakin seandainya Ahok kembali berkuasa, dia akan menggusur Bukit Duri, Mangga Besar 5, dan daerah lain sesuai permintaan makelar tanah dan bos properti. Di Indonesia, tidak ada sesuatu yang disebut Peterson dengan istilah ancient hatred. Peterson berargumen bahwa pengalaman masa lalu bukan akar dari eksistensi kebencian dan antagonisme rasial. Kebencian rasial, especially terhadap etnis Tionghoa, selalu dieliminir sehingga tidak membesar. Buktinya, Ahok bisa menjadi wagub dan kemudian gubernur. Ancient hatred berarti rasa benci yang dicekoki ke dalam kesadaran masyarakat setiap hari. Tidak pernah ada gerakan dan kampanye semacam itu dalam sejarah Indonesia. Ahok, saya kira dia tidak sadar sedang membangun ancient hatred terhadap komunitas Tionghoa, kata Peterson. Itu berbahaya. Ningjing melaporkan dari Beijing.